Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, satu hal yang ingin dia jelaskan, yaitu tentang keselamatan yang tidak terbatas. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ini, Paulus mengacu pada Injil sebagai harta karun Allah. Itu adalah harta karun yang nilainya tak terukur. Namun harta itu adalah harta yang Tuhan tempatkan di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat pada zaman Paulus ini adalah wadah yang murah, tidak mengesankan, tidak menarik maupun kuat, kokoh. Namun inilah yang disebut Paulus sebagai orang Kristen bejana tanah liat. Tuhan menempatkan di dalam diri kita pesan keselamatan yang indah dan tak ternilai harganya. Sebagai bejana tanah liat yang tidak menarik dan tidak kuat, justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan kita. Paulus adalah salah satu misionaris terbesar sepanjang masa, tetapi kehidupan dan pelayanannya ditandai dengan penderitaan dan juga rasa sakit yang luar biasa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia didera, dipukul, namun tidak surut untuk mewartakan Injil. Kita baca di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai ayat 28. Bagi Paulus, melalui penderitaannya yang dialaminya, Tuhan setia bersamanya. Tuhan yang memberi kekuatan yang melimpah-limpah kepadanya. Dia sanggup menghadapi semua penderitaan karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan Paulus. Paulus memberikan hidupnya untuk mewartakan pesan keselamatan. Paulus menderita lebih dari yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Tetapi dia melakukan itu semua demi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari debu kita menjadi, dan menjadi debu kita kembali. Tubuh kita ini memang bejana tanah, tetapi harta yang telah tinggal dalam kita
adalah Roh Kristus Yesus. Tuhan telah mencurahkan ke dalam hati kita cahaya ilahi. Cahaya ilahi dari kasih dan kemuliaannya. Kebenaran yang mulia dari keselamatan dan juga anugerahnya. Paulus ingin kita bersuka cita atas hak istimewa yang ada pada kita, bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita berasal dari Kristus Yesus, bukan dari diri kita sendiri. Dan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita memiliki harta yang berharga dalam bejana tanah liat, sehingga kekuatan yang tak tertandingi akan datang dari Tuhan. Maka dari itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Sehingga dalam keseharian kita, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dipamerkan, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kita, ketika kita menghadapi banyak cobaan, ada banyak pergumulan hidup yang kita alami, termasuk di masa COVID-19 ini. Kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberi napas kehidupan bagi kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami taat di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkau mengetahui apa yang terjadi di negeri kami, bahkan di dunia ini. Pandemi COVID-19 sedang melanda. Secara khusus HKBP Sentosa Samarinda. Banyak yang terpapar. Kami datang memohon kepadamu, supaya Tuhan menguatkan jemaat yang terbaring di rumah sakit, yang juga isolasi mandiri di rumah. Kami bawa ke dalam doa kami, yaitu keluarga Amang B. Huta Barat, Inang Borulumban Gaul, Amang Aje Sitorus, Inang Borusinaga, Amang Kamunte, Inang Borusinaga, Adriel, Gefarel, dan keluarga Amang Sintua M. Simanjuntak, Rica Situmorang, dan adik kami Maurit Pangaribuan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan mereka. Biarlah Tuhan menyalakan iman percaya mereka, supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyembuhkan orang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepada keluarga yang merawat. Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan yang daripada Tuhan. Berikan semangat kepada keluarga, supaya mereka saluran berkat Tuhan, saluran kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat para tenaga medis. Tuhan yang memampukan dan menguatkan mereka, dan Tuhan juga yang membentengi mereka. Dan mereka juga tetap semangat untuk berbuat yang terbaik, supaya mereka juga saluran berkat Tuhan. Bapa yang baik, seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Engkau berikan kesehatan, berikan panjang umur, serta sukacita
kepada mereka, dan juga berkat yang melimpah di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau yang menyertai mereka, supaya selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.